Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan hari pertama kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon siswa baru SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2001-2022. Selawat serta salam kita sanjungkan ke hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang dari berbagai jurusan dari 8 kompetensi keahlian. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah Anda bisa bergabung dengan kami di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Betul, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita karena tidak semua warga Kabupaten Tangerang atau warga yang lainnya yang bisa bergabung ke SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Denny Nur Fahmi Marfu, tempat tanggal lahir Tangerang 16 Oktober 1977, alamat saya di Buaran Jati, Sukadiri, Tangerang. Saya pengajar pendidikan jasmani. Tugas tambahan saya menjadi pembina OSIS dan masuk ke dalam tim kesiswaan koordinator kegiatan siswa. Alhamdulillah pada hari pertama ini saya diberikan mandat oleh panitia untuk memberikan materi tentang pengantar MPLS, karena MPLS itu dalam dalam stakeholder atau dalam tugas pokok saya sebagai pembina OSIS. Kita lihat ya. Oke, ini udah ya. Nah, ini tampak dari depan, sekilas tampak dari depan SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ya. Ini tampak dari depan SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang bernuansa kuning ya, yang bernuansa kuning. Oke, kita ke materi. Jadi sebelum ke materi MPLS, saya mengenalkan secara sedikit tentang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu beralamat di Jalan Raya Mau, kilometer 10, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Biasa dikenal dengan julukan SMK Pacul 72. Saya nggak tahu juga 72 artinya apa. Ada yang mengatakan bahwa masuk jam 7, keluar jam 2, tapi tidak sampai begitu. Karena kita program pembelajaran itu 06.30 sampai dengan 15.00. Ya. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang mempunyai 8 kompetensi keahlian. Antara lain yang pertama, kita dibagi dalam 2 kelas yang disebut dengan BISMAN, Business Management, dan ada yang disebut dengan kelas teknik. Business Management itu meliputi kompetensi keahlian AKL, administrasi kelembagaan, akuntansi kelembagaan. Yang kedua OTKP, otomatisasi perkantoran, ya, kelembagaan perkantoran atau disebut dengan APEK. Nah, yang ketiga dalam hal tentang teknik ada yang disebut dengan komputer jaringan, permesinan, terus ATPH, agribisnis tanaman pangan hortikultura, ada yang disebut dengan TKRO, teknik kendaraan ringan dan otomotif, ada yang disebut TIVTL, teknik instalasi tenaga listrik. Nah, semua kompetensi ini, 8 kompetensi ini alhamdulillah sudah mempunyai akreditasi semua. Ya. Dan sudah meluluskan beberapa lulusan, dan lulusan tersebut ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, mereka yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ada yang di perguruan tinggi negeri dan ada yang di perguruan tinggi swasta. Ada juga yang mereka yang tidak ada juga mereka yang tidak bidang pendidikan, misalkan dunia usaha, dunia industri dia bekerja,
ada yang bekerja di Bitsuba, Gajah Tunggal, yang tersebar semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu kita mempunyai 28 ekstrakurikuler yang tergabung dalam beberapa item. Yang pertama, item keagamaan. Di sana ada rohis, ada hadro, ataupun yang bergerak di keagamaan. Ada yang seni. Seni itu ada yang marching band, ada tari tradisional, ada band, ya. Ada yang dikelompokkan menjadi kelompok olahraga, dari olahraga permainan, dari olahraga bela diri, itu ada. Ya, dan terakhir ekstrakurikuler secara umum meliputi pramuka, paskop, polsis, ya ini polsis, PMR, ya. Nah, polsis ini polisi siswa, ini yang jarang ada di setiap SMA atau SMK. Jadi kebetulan kita punya yang namanya ekstrakurikuler polsis, ya, polisi siswa, membantu kesiswaan dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah, ya. Anak-anakku sekalian, SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ini ya hampir mempunyai luas daerah atau luas tanah sekitar kurang lebih 6 hektar, ya, hampir mencapai 7 hektar mungkin. Ya, dikomunikasikan oleh hampir 140 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, nanti mungkin Anda perkenalan tersendiri untuk mengenal tenaga pendidik dan kependidikan di kegiatan jurusan, ya. Ini kegiatan jurusan. Itu. Kita lanjut ke itu sekilas tentang tentang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Kita lanjut ke materi, apa sih itu MPLS, ya. MPLS, pengertian MPLS. Nah, apa sih itu MPLS? MPLS adalah pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Ya, jadi MPLS ini biasa dilakukan oleh siswa baru ketika masuk ke lembaga pendidikan. Ya, kalau mungkin mungkin kalian pernah SD, ya, sebelum masuk itu ada perkumpulan dulu, atau SMP waktu dulu kalian mabis. Nah, SMK, SMA ada juga MPLS. Nanti di perguruan tinggi ada juga ospek, orientasi pengenalan mahasiswa, ospek. Ya, nanti kalau Anda jadi pegawai negeri ada juga prajabatan, ya, atau kalau lembaga-lembaga pendidikan pasti sebelum melaksanakan kegiatan ada yang disebut dengan pengenalan lingkungan. Nah, MPLS ini begini, untuk pengenalan program, ya, program sekolah apa, sarananya bagaimana, cara belajarnya bagaimana, ya. Nah, ini. Yang selanjutnya, nah, apa sih tujuan diadakannya MPLS? Yang pertama, MPLS ini diadakan untuk mengenal potensi diri siswa baru. Ya. Ya, karena kita sistemnya sekarang sistem daring, ya, karena akibat lagi pandemi kayak begini. Ini program potensi diri baru ini biasanya saat kita ya komunikasi dengan teman-teman lewat media. Kalau dulu program luring atau program tatap muka enak. Ya, ini. Yang kedua, ya, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu. Contoh kayak tadi saya, nanti mungkin kalian akan dikenalkan tentang ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Itu apa sih SMK Negeri, konsep ekstrakurikulernya? Yang saya bilang tadi 28 nih, ini bla 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 bla. Nah, itu. Nanti dijelaskan, ada tersendiri. Yang selanjutnya adalah membantu siswa dengan beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekitar. Ya.
Jadi beradaptasi. Nah, nanti jumlah kelasnya berapa, kalian kelasnya di mana, visi dan misinya apa sekolah itu, ya, pengenalan fasilitas sarananya apa, ya. Nah, terus perkenalan dengan stakeholder apa aja nanti akan dijelaskan di MPLS, ya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan semangat cara belajar efektif melalui siswa baru. Nah, nanti ini berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Nanti juga akan dijelaskan SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu kurikulumnya berbentuk apa? Apakah K13 atau revisi ataupun yang lain-lain, ya. Jadi misalkan cara belajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu kayak gimana? Pada saat luring, tatap muka, atau pada saat pandemi sekarang. Ini nanti dijelaskan oleh bagian kurikulum, ya. Terus yang selanjutnya, ya. Yang keempat adalah mengembangkan interaksi positif antar siswa dengan warga sekolah. Nah, jadi dituntut karakter Anda tuh bagaimana gitu loh. Bagaimana cara menghubungi guru, sapa, salam, senyum, sapa, dan sopan santunnya bagaimana. Apalagi ketika pandemi kayak gini, menghubungi guru lewat media sosial. Ya, ini akan dijelaskan. Terus pengenalan etika pergaulan siswa serta antar siswa dengan guru dan pendidikan. Kegiatan interaksi masing-masing kelas. Nah, ini ya. Next ya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati karena keragaman. Ya. Nah, ini apalagi dalam kondisi pembelajaran pandemi kayak begini. Ya, ini banget penggunaan sumber daya airnya, mengajarkan simulasi melalui basis masuk kelas, ya. Nah, ini alternatif kegiatan MPL pada masa pandemi COVID-19 yang kita laksanakan pada saat ini yaitu mengajarkan, memberikan pengarahan tentang profil pelajar berpancasila, karakter dan budaya sekolah, pemahaman tentang era new normal, nah, ya, sebelum sapa, nih. Jadi ini ya, nah, MPLS kita dilaksanakan, ini harusnya yang kemarin itu, ini belum saya cek belum saya cross check lagi. Seharusnya itu kita MPLS sebenarnya karena program tahun ajaran baru dimulai tanggal 12 Juli, makanya kita melaksanakan MPLS. Tetapi ada perubahan, ya, ada perubahan dari Diknas dan Direktorat, dilaksanakan bahwa MPLS mulai dilaksanakan tanggal 21 Juli, ya, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, 21, 21, 22, 23, 24 sampai dengan 24 Juli. Jadi dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu program MPLS SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu kita laksanakan lewat media online, ya. Nanti bisa kita lewat IG sekolah, ya, bisa lewat YouTube sekolah. Nah, nanti akan disampaikan, ya. Yang selanjutnya, saya cuma mengingatkan materi yang nanti akan didapat oleh Anda sekalian, anak-anakku sekalian, peserta calon siswa-siswi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Salah satunya nanti pengenalan MPLS yang nanti yang udah saya sampaikan. Yang selanjutnya kurikulum SMK. Nah, itu nanti bagian kurikulum. Organisasi kesiswaan, nanti bagian tim kesiswaan yang lain. Terus tata tertib sekolah, nanti ada bagian kedisiplinan. Terus ada wawasan wiyata mandala, ruang lingkup sekolah. Nah, itu bagian urusan manajemen mutu nanti yang menyampaikan materinya. Dan yang terakhir, nanti materi tentang wawasan kebangsaan dan 4 pilar. Nah, ini perlu disampaikan karena program pemerintah bahwa
setiap kegiatan harus berasaskan dengan wawasan kebangsaan dan 4 pilar bangsa. Ya, ini anak-anakku sekalian. Jadi saya berharap, karena saya sebagai ketua penyelenggara, saya berharap Anda ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti dalam setiap jurusan sudah kita atur, ya. Setiap jurusan ada koordinator jurusan, ya. Koordinator jurusan nanti dia yang bertugas sepenuhnya, ya, bertugas sepenuhnya dia di koordinator jurusan. Nah, koordinator jurusan ini mencakup guru-guru bimbingan konseling dan guru-guru bimbingan penyuluhan atau BP. Ya. Jadi nanti kita sudah share ke guru BP untuk mendesain bagaimana supaya siswa bisa ikut dengan kegiatan itu, ya. Anak-anakku sekalian, saya berharap, sekali lagi, saya berharap ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, karena kegiatan ini adalah salah satu kegiatan ketika Anda ingin jadi siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Ya, karena syaratnya supaya dikatakan calon siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, pertama lulus dalam tes seleksi, ya, kalian sudah lulus, mengikuti 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Salah satunya MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, Anda ada kegiatan yang namanya OPK, orientasi pendidikan kepramukaan. Yang terakhir nanti kegiatan pembinaan karakter siswa dan pembinaan kedisiplinan, atau disebut biasa anak SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu disebut dengan ketarunaan. Ya, ini 3 program ini yang harus kalian ikuti, yang harus kalian laksanakan ketika kalian mau sekolah di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Baru nanti setelah itu laksanakan proses belajar dan mengajar. Ya, sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan dibebani, jangan terbebankan, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.